Ibu yang mau. Enggak. Bapak. Sukses, tenang. Enggak ada apa-apa. Udah mau Om. Udah direkod loh ini. Ya. Enggak. Jangan dulu direktur, tenang aja, Gak. Laut. Iya, Pak. Iya. Ayo masuk yuk. Gak, nanti hostnya pindahin ke Ayu ya. Ya, siap, Pak. Sekarang aja ya, Pak. Boleh. Tapi itu nggak ada yang lain, nggak ada yang nggak biarin, nggak apa-apa ya. Bapak terkadang lo. Nanti dulu. Kita nggak kedengaran nggak yang Bapak? Kedengaran, Pak. Keras nggak? Keras. Ini soalnya volume yang eganya, Pak. Oh my god. Itu ada Bu Maya udah masuk. Hai Maya. Halo Bapak. Hai. Kalian semangat. Ya, Itu dia. udah ada Maya. Ayu belum masuk. Ayu itu nggak. Hausnya Pak. Ega, Bu. Hausnya. Ayo, Bos. Hari ibu teh gitu kumaha? Sama si gaya gitu. Kak, Pak. Ada Bu Is. Oke, Bu mah. Is sudah masuk. Ibu kan host. Hostnya jadi oke kan masuk nanti kan ku wen pakai ibu tadi dijadikan host seperti saya jadi kan kata ibu ninggalin di dia tah saha wen maksudnya itu di submit. Oh gitu. Ibu batasan. Ya, Kalau misalnya tampilannya pingin kayak gitu gimana? Enggak, kayak gimana? Ini nih ada fotonya. Mana? Bu Is. Oh, gitu. Bu Iis itu. Sekarang gini dulu. Mega. Iya. Mulai, Pak. Dip dulu aja ya, nanti masuk lagi ya. Dibuka dulu sama hostnya, sama Ayunya mana Ayu? Oh iya bentar, Pak. Ayo teh. Ayo dedenya tuh Mila. Ibu. Oh, Eta, Ti, ke layar Ti. Kenapa? Sok. Kela egana. Mariati. Mariati masuk ngega. Iya, kita kadinya kadirin Ega sok. Sok duduk di tempat duduk Ega aja kamu berarti. Kela Pak. Punya sepotong. Ya ada mau ega ieu mah korsina. Nyuran heula Ayu, Pak. Ayu di mana? Berarti mah di sekolah. Kan Ayu ya, mah. Ayu di dia di kelas. Oh, ayah. Ega Ayu admit. Iya, ayo HP-nya terbiasa. Kumaha tuh? Nanti Pak Idris gitu ya. Disangka. Mega. Iya. Enggak. Iya. Ayu. Ayo, HP-nya nggak bisa masuk, Pak. Mun ibu tadi tiasa ngan ibu. Nami nawe ganti. Masuk atuh ku Ega pakai tata. Ibu mah tahu. Iya, sekadar, Bu. Ibu ya. Ibu mah modal. Kapan ke Halo Bu, Win. Udah ninggalin wae Abi. Jum. Saya nu ningali langit. Win. Saya nu ningali langit. Win. Win melawai. Oh, Ayu udah masuk, Pak. Udah ada Ayu mana Ayu? Iya, entam. Kalala iya abi mah teu aya we gambar. Dan Punya. Ayu udah masuk. Bapak gak jadikan host ya. Mana Ayu? Host mah sama Hostnya. Hostnya sama Bapak sama Ayu. Bapak kan moderator. Oh, iya ya. Ayu ya. Bapak kan moderator. Tak sudah masuk. Ayu hostnya yuk. Enggak nanti pindahin ke make host Ayu ya. Iya, udah jadi host Ayu sekarang. Ya. Burani. Ayu nanti direk. Burani di mana? Ayu Di ya. mana? Ah, Mak? Wan di mana? Di bumi atuh. Mulai sekarang. Kenapa pakai daster? Nanti yang mulainya Ayu. Tuh, Bu Mar. Sebelum masuk kan yuk. Mulai, Pak. Artinya gitu. Kan pegang. Ini Mulainya Ayu enggak. oh ini tuh dia pengen ada mukanya maksudnya. Boleh. Ayo host. Di sini. Sini aja.
Itu teh ega maheng teh volumena mun tarik teuing nu ayeuna. Oh, Kadina ngeheng bahasan mah itu sih kitu asana lain mulana bahasa kamarijum. Berdekatan, itu teh berdekatan. berdekatan tapi yuk. Nah, ngomong kuping teh. Kakuping tapi kadang ngajorowok. Tuh nya nanti Pak Asep nu ieu Nah, tinggali kuping teh. Ini kan speakernya kali dia Bu, ai kita ngobrol kali gini dan kan kadang rada gitu geningan. Bu Mega mah udah kenceng. Kuping teh. Kuping teh. Ayo. Aya kadangu tapi aya naon ngaranna teh bergema gitu. Oh. Ega mungkin ibu ngaon ieu wios Yes. banget teh. Ayo. Nah, kadi Bu. Ayo mulai. Ayo nu ngantunkeun. Maju mah tuh. Nah, kok ega digentosna. Ega. Jadi kumaha duan? Moderator. Sekarang bergema tidak nak? Tiluan. Bergema teh. Teu. Nu ibu atuh ya, nu ibu. Kudu di dia bergema. Nya. Kelak. Iya tuh, nu ibu itu ya. Yuk. Look, WPG. Ini panas sih, ya. Iga nyangka sana. Enak. Kumaha mun teu ngomong. Ega. Iya, Ibu. Nanti rekam aja yang kita rame-ramenya. Jadi mulai pas itu aja. Udah dari tadi direkam, Ibu. Iya nggak apa-apa. Maksudnya nanti di uploadnya nanti gitu. Maksudnya dipotong. Iya, siap, Bu. Internetnya. Stable. Ya, sih, Bu. Entar. Ayo. Baru masuk lagi ya. Ntar internetnya yuk. Ayo itu ditulis. Nah, ibu kayak di rumah. Bapak internet nak. Ibu kayak host. Udah. Tuh, Udah bisa. Samor, Ibu kami ya yang jadikan host. Udah. Samor. Udah bisa? Yuk, jadi host. Mulai. Silakan ngomong itu. Videonya buka dulu. Kok nggak ada? Oh iya. Tidak ada. Sok yuk. Enggak kayaknya. Itu? Tahian yuk. Nggak ada suara. Profilnya bahwa Mic-nya di mute. Cek. Ya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Ayu Sapandi. This is a Very good opportunity for the host to meeting this with Mr. Asep as the moderator and Mrs. Yoga and the presenter will fix for matching traditional herbal turmeric tamarind. First of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us guidance, happiness, healthy and nerves so that we can attend the meeting this time out of our
price and solution on our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis waktunya. The time I will submit activity to the moderator. Please, the moderator. Mr. Asep. Mr. Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Rabbil alamin. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ta'ala ibrahim fil alamina innaka hamidun. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan bisa ketemu di rumah. Sallallahu alaihi wasallam. Kan kali ini grup kami dari SMA PGRI Rancaikek akan melaksanakan kegiatan Zoom meeting yang Judul akan menampilkan judul tentang tips membuat jamu tradisional kunyit asam yang akan disampaikan oleh salah seorang guru di SMA PGRI Rancaikek, yaitu Bu Mega Dwi Ambarwati SPD. Beliau adalah guru matematika, tapi dikarenakan beliau pandai membuat jamu, jadi pada kesempatan pagi ini Bu Mega ini akan menyampaikan bagaimana tips membuat jamu yang enak dan paling enak. Bu Mega ini namanya status pasti tinggal ya Bu Mega ya. sinyal. Iya Pak. Iya Pak. Jadikan host dulu. Kayaknya ini sinyalnya makanya itu tunggu ke data aja. Ingat kuota ayo sinyal. Oh iya itu saya. Ya udah. Silakan Bu Mega untuk. Iya Pak. Sudah ada kedengaran suaranya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host dan Bapak moderator yang telah mempersilakan saya untuk menyampaikan materi hari ini. Di sini saya akan menyampaikan tips untuk membuat jamu tradisional, khususnya untuk kunyit asam. Di sini saya punya beberapa yang akan saya tampilkan. Jadi awal mula saya itu kenapa bisa membuat jamu tradisional khususnya kunyit asam itu dari background saya itu sendiri. Saya itu terlahir dari keluarga yang pada awalnya itu pedagang jamu. Jadi mama saya itu merupakan penjual jamu gendong. Nah, kemudian penjual jamu gendong, kemudian dari sebelum-sebelumnya bukan hanya ibu tapi juga nenek saya juga berjualan jamu gendong. Jadi mama dan nenek saya itu berjualan sejak mereka masih remaja hingga saat ini. Untuk mama saya hingga saat ini masih berjualan jamu gendong. Nah, terus saya terlahir di Sukoharjo. Nah, Sukoharjo itu sendiri merupakan salah satu sentra penjualan jamu gendong yang ada di Jawa Tengah atau khususnya untuk Indonesia ya. Karena di sana juga ada salah satu tugu atau salah satu patung, ada patung jamu gendong yang ada tepatnya di daerah Bularejo. Nah, itulah mengapa saya mengambil topik mengenai jamu tradisional, khususnya mengenai jamu kunyit asam.
sebegitu istimewanya hingga saya akan mencoba membagikan tips nih bagaimana cara membuatnya. Karena kan biasanya kita membeli jamu itu ke ibu-ibu penjual jamu gendong atau mungkin kita membelinya atau biasa kita membeli Kiranti yang jamu kunyit asam. Nah, gimana sih kita bikin di rumah biar gampang, biar mudah, terus juga biar praktis juga aman dan higienis. Nah, gimana caranya? Nah, di sini saya akan menampilkan tipsnya bagaimana. Sebelum masuk ke tipsnya, di sini kita apa itu sih jamu? Jamu itu apa? Nah, jamu itu terbuat dari apa sih? Nah, jamu itu terbuat dari rempah-rempah dan bahan alami. Dan bahan-bahan alami. Nah, bahan-bahan apa aja? Kayak kunyit, jahe, kemudian sereh, kemudian berbagai macam jenis tanaman tradisional lainnya atau tanaman-tanaman herbal lainnya yang bisa dibuat untuk membuat jamu tradisional. Nah, di sini kita kerucutkan kan pembahasan kita hari ini. Kita akan membahas tentang kunyit asam. Apa sih manfaat dari kunyit asam itu? Nah, di sini manfaatnya ada beberapa, ada banyak, tapi saya tidak akan mengambil semuanya. Saya hanya akan mengambil beberapa manfaatnya saja. Yang pertama itu meningkatkan daya tahan tubuh. Halnya seperti saat ini dalam masa pandemi kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita agar selalu sehat, agar selalu terjaga dari segala macam penyakit atau virus berbahaya lainnya. Kemudian mengurangi nyeri haid. Jadi untuk para perempuan atau para wanita biasanya sakit datang bulan itu bisa diatasi dengan mengurangi rasa sakitnya dengan mengkonsumsi atau minum kunyit asam. Terus yang ketiga, menurunkan berat badan. Nah, menurunkan berat badan di sini bukan berarti langsung gitu, enggak. Tapi ada beberapa proses lainnya dengan menjaga pola makan, terus olahraga yang benar, yang baik, yang cukup. Insya Allah bisa menurunkan berat badan juga. Nah, sekarang kita masuk ke bahan-bahan apa saja sih yang ada dalam kunyit asam itu. Bahan-bahannya itu sangat mudah, sangat-sangat mudah, dan ini pasti semua orang punya di rumah. Jadi kita bisa membuatnya kapan saja dan di mana saja. Nah, ini bahan-bahannya. 1 atau 2 ruas kunyit segar atau kunyit bubuk. Kalau misalkan kita tidak mau pakai kunyit segar, bisa pakai kunyit bubuk. Ini bisa dibeli di toko-toko jamu lainnya, atau kita juga bisa membuat sendiri di rumah dengan menghaluskan kunyit yang sudah dikeringkan. Terus gula merah atau gula putih. Gula ini terserah, mau pakai gula merah atau gula putih terserah, bebas, sesuai selera saja. Kemudian asam jawa, dan yang terakhir adalah air. Ini kilau Bu sinyalnya. Gimana Bu Mega, udah selesai? Belum Pak, maaf sebentar, ada sedikit problem. Oh iya. Silakan Bu Mega. Iya. Keluar lagi ya. Tadi kita udah lihat bahan-bahannya, kemudian sekarang kita lihat cara membuatnya bagaimana. Di sini ada cara membuatnya itu. Yang pertama kita didihkan air. Kemudian ini ada dulu tahapan-tahapan sebelum mendidihkan air, yaitu kita parut dulu kunyit yang tadi sudah kita cuci bersih. Kemudian apabila kunyitnya diparut, kita peras, kita ambil sarinya saja, kemudian kita saring. Nah, langkah selanjutnya baru kita mendidihkan air atau kita rebus air, kemudian masukkan gula merah atau gula putih, itu sesuai selera. Kalau biasanya ada yang ingin manis banget atau ingin secukupnya aja, sesuai selera. Kemudian larutkan dulu asam jawanya menggunakan air, biar biji-bijinya itu nggak ikut masuk atau nggak ikut dimasak gitu kan.
Kemudian udah agak sedikit mau mendidih, baru kita masukkan si sari kunyitnya. Kenapa baru dimasukkan si sari kunyitnya? Biar tidak mengurangi rasanya, karena ditakutkan ketika dimasukkan dari awal, sari dari kunyitnya itu hilang, atau manfaat dari kunyitnya juga itu hilang. Terus yang jadi pertanyaan, apa sih tipsnya? Kok ini mah seperti biasa-biasa aja, seperti cara memasak jamu lainnya. Tipsnya mungkin bagi sebagian orang, masak jamu itu takutnya pahit, takutnya rasanya nggak enak, rasanya nggak sesuai ekspektasi kita, misalkan rasanya seger atau gimana. Nah, tipsnya, biar tidak terlalu mencolok dari rasa kunyitnya, mungkin ada beberapa orang yang kurang suka dengan kunyit, kita bisa potong-potong kunyitnya. Kenapa dipotong-potong? Kalau diperas, itu kan sarinya keluarnya banyak. Nah, itu akan mendominasi rasa kunyitnya. Kalau dipotong-potong, hanya sedikit mendominasi, dan warnanya juga tidak akan berubah menjadi kuning banget. Warnanya samar-samar, kemudian juga tidak mengurangi manfaatnya. Mungkin manfaatnya tidak sebegitu besar ketika diparut ya, cuman ketika dipotong-potong, rasanya itu tidak terlalu mendominasi ke kunyitnya gitu. Tapi manfaatnya tetap bisa terjaga gitu. Nah, di sini ini mah cuman mau menampilkan hasil kayak gimana sih kunyit asam itu. Biasanya kita cuman beli kayak di Kiranti, di ibu pedagang jamu, warnanya kan kuning kayak gitu. Nah, mungkin aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Saya kembalikan lagi kepada Bapak moderator. Ingin jum-jum main. Enggak, kalau serius. Sudah, Pak. Oh ya, terima kasih Bu Mega atas presentasinya. Perlu kita ketahui bersama bahwa jamu kunyit asam ini merupakan warisan nenek moyang kita dari dahulu, dan manfaatnya sudah terbukti dan sudah dicek secara medis bahwa itu tidak berbahaya untuk siapapun. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka termin pertama untuk pertanyaan. Silakan pada Bapak Ibu diberi kesempatan pertama untuk 2 orang saja untuk menyampaikan pertanyaan. Bagi yang mau silakan angkat tangan saja. Silakan. Saya, Pak. Oh iya. Oh ya, Bu Is, silakan Bu Is. Halo, ya Bu Is, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Oh ya. Monggo Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang saya tanyakan untuk Bu Mega. Yang pertama, cukup menarik tentang ini sebetulnya. Yang pertama, kira-kira berapa takaran yang dibutuhkan ketika kita membuat jamu asam ini? Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya dalam proses menggodoknya itu kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan? Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Is. Untuk yang kedua silakan Bu Lia, ini yang sudah kelihatan aktif mikrofonnya. Silakan Bu Lia. Videonya kayaknya di trotoar. Ya ragu ngeresep ninggal. Atau yang lain silakan, yang lain. Yang mau? Atau sementara kita jawab saja satu, Bu Mega. Pertanyaannya kita ulang. Yang pertama, takarannya Bu. Jadi jangan sampai atau menyalahi aturan. Khawatirnya begini, kalau terlalu banyak gula jadi manisnya ke wajah Bu nanti gitu. Atau nanti terlalu banyak kuningnya ke wajah. Ya silakan Bu, bagaimana takaran yang terbaik menurut Ibu? Silakan. Ya, terima kasih Bapak, dan terima kasih juga untuk Ibu yang sudah bertanya. Untuk takaran itu sendiri, biasanya saya ketika membuat
itu disesuaikan. Tapi biasanya takaran umumnya itu menggunakan gelas. Kita bisa pakai 2 gelas, gelas biasa ya yang kecil, 2 gelas air, kemudian asam jawanya. Kalau misalkan kita belinya yang rentengan, itu pakai 1 renteng aja itu sudah asam. Nah, kemudian untuk gulanya, untuk gula merah, kita bisa pakai 1,5 gandu gula merah, atau untuk yang agak suka manis bisa pakai 2 gandu gula merah. Itu pun rasanya tidak akan semanis banget, cuman kayak samar-samar manis, dan pasti akan mendominasinya tuh rasa asamnya gitu kan. Terus untuk kunyitnya kan tadi 2 ruas. 2 ruas itu kalau misalkan diperes dan dimasukkan ke air, kan air itu ketika mendidih itu menguap. Jadi bisa jadi berkurang, yang tadinya 2 gelas bisa jadi 1,5 gelas gitu. Itu untuk takarannya. Seperti itu, Bapak. Kedua, Bu, yang kedua yang disampaikan Bu Iis itu gimana, Bu? Mohon maaf Pak, pertanyaannya yang kedua seperti apa Pak? Kalau tadi yang pertama takarannya manis dan lain-lainnya, kalau yang kedua tadi Bu Iis itu pertanyaan apa ya, Bu? Waktu ya Pak ya, waktu. Waktunya ya, waktu untuk memasak waktu perebusan ya, Bu ya. Lama? Lamanya, ya betul Bu. Itu Bu Mega, lamanya waktu perebusan. Jadi jangan sampai memakan terlalu lama atau terlalu sebentar gitu. Silakan Bu Mega. Oh iya, untuk waktunya itu sendiri kita sesuaikan dengan gulanya. Jadi bisa aja kalau misalkan kita mau rasa kunyitnya tetap segar, kita didihkan dulu air beserta gula, biar larut dulu, biar nggak terlalu lama juga. Dan nanti ketika sudah agak mendidih, baru kita masukkan si sari kunyitnya atau potongan dari kunyit tadi yang sudah dipotong-potong. Kemudian kita tunggu hingga agak mendidih. Dan asam juga bisa dimasukkan berbarengan dengan kunyitnya. Jadi sekitar kalau dihitung dalam menit itu sekitar 10 menitan lah. Kalau misalkan pakai api yang besar ya, kalau pakai api yang sedang mungkin 10 sampai 15 menitan. Begitu Bapak? Jadi, cukup waktu sebentar ya Bu ya, nggak memakan waktu sampai jam-jaman. Jadi mungkin untuk konsumsi pribadi disesuaikan dengan banyaknya bahan yang digunakan ya Bu ya. Bukan begitu Bu Mega? Ya. Untuk Bu Iis, barangkali itu jawabannya mudah-mudahan tidak puas Bu, atau mungkin ada yang lain yang mau menambahkan atau bagaimana, silakan. Bu Rani, mau bertanya boleh? Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, silakan Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya kan punya penyakit lambung ya atau MAH. Apakah bisa gitu minum kunyit asam ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Mega kalau mau menjawab langsung. Oh iya Pak. Terima kasih untuk Ibu Rani yang sudah memberikan pertanyaan. Pertanyaannya cukup bagus. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, sebetulnya sakit lambung itu bukan bisa disembuhkan, bisa diobati atau bisa menggunakan obat kunyit. Jadi biar tidak terlalu sakit atau tidak terlalu kayak perih gitu dirasakan. Kenapa bisa pakai kunyit gitu? Karena dalam kunyit itu sendiri kan ada antioksidan, jadi bisa kayak mengurangi rasa sakit atau bisa mengurangi rasa nyeri ketika MAH melanda. Cuman mungkin porsi takarannya untuk kunyit asam itu sendiri tidak terlalu banyak karena ditakutkan ada rasa sakitnya itu ketika ada asamnya, karena kan yang paling dihindari dari sakit MAH itu asam ya. Nah gitu, kita bisa tetap membuat kunyit asam, mungkin porsi atau takaran dari asamnya itu dikurangi, jadi agak sedikit samar-samar rasa asamnya gitu. Seperti itu Bu. Iya, terima kasih. Itu Bu Rani yang tadi sampai ya, sama-sama Bu Rani. Untuk selanjutnya
cermin kedua, silakan ibu-ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan kembali. Bu Iin atau yang lain? Bu Mariati? Jadi sekedar informasi Bapak Ibu sekalian. Jadi kunyit ini merupakan bahan yang banyak ditemukan di Indonesia. Bukan tumbuhan atau bijian yang berhasil, tapi yang di semua daerah ada. Jadi untuk membuat jamu dari kunyit ini itu cukup mudah, bahannya bisa ditemukan dari seluruh pelosok yang ada di Indonesia. Begitu pun asam, sama Bu. Jadi asam ini merupakan jenis pohon yang begitu familiar di hadapan kita Bu. Bukan hanya pohonnya, buahnya itu tidak dapat ditemukan mulai dari pasar tradisional, supermarket dan lain-lain. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang masih mau menanyakan. Presensinya sudah ada ya Pak ya? Oh iya, Ibu mau menanya lagi Ibu, boleh Bu? Bu Rani silakan. Tidak Pak, mau bertanya, cuman bertanya itu presensinya sudah ada atau belum ya Pak ya? Presensi untuk Pikon. Sudah Bu. Oh, presensi untuk Pikon. Ya, terima kasih. Bu Mega, kalau tidak ada yang belum ada yang menanyakan, saya akan menanyakan sama Bu Mega, Bu. Iya Pak. Apakah jamu hasil buatan Ibu itu sudah mulai dijual di toko, di supermarket atau toko jamu? Soalnya saya berminat sekali Bu tentang jamu kunyit asam yang Ibu paparkan tadi. Iya Pak. Apakah sudah ada dijual atau gimana? Iya Pak, sudah mulai diperjualbelikan dan bukan hanya kunyit asam saja, ada beberapa jenis jamu lainnya, tetapi belum sampai ke supermarket atau minimarket. Saya masih sistemnya kayak PO gitu, COD, jadi saya siap antarkan atau misalkan siap kirimkan. Untuk keluar kota sendiri juga bisa, karena jamu itu kalau di suhu ruang bisa tahan sampai 2-3 hari, tapi untuk selebihnya bisa ditaruh di lemari pendingin, itu bisa sampai 1 mingguan kayak gitu, asal ditutup rapat dan kemasannya masih tetap bagus gitu. Oh iya, jadi kalau memakan ada yang butuh Bapak Ibu guru yang ikut ruang Zoom meeting pada kesempatan ini, tinggal langsung aja ke Ibu ya, hubungi Ibu langsung. Itu sudah tersedia ya Bu ya? Insya Allah sudah tersedia Pak. Terima kasih sebelumnya. Oh sudah tersedia Bu. Ya. Terus ini Bu, sekali lagi ini ada yang saya masih mengganjal Bu tentang ini kunyit itu kan ada 2 jenis ya Bu yang saya ketahui yang ada di kita. Kunyit yang warnanya kuning ya. Yang satu kunyit kampung kalau di saya itu disebutnya. Jadi yang kecil, kemudian ada kunyit yang besar Bu. Yang kuning badak Bu istilahnya di Sunda. Apakah sama Bu manfaat dari kedua kunyit tersebut? Barangkali Bu bisa menjelaskan. Iya Pak, ya memang ada beberapa jenis dari kunyit. Ada kunyit besar atau koneng gede ya kalau orang Sunda bilangnya. Terus ada kunyit yang biasa yang kecil-kecil, seruas jari itu. Kalau untuk manfaatnya mungkin untuk jenis minuman lainnya ada perbedaan, tapi untuk pembuatan kunyit asam sendiri itu bisa menggunakan keduanya. Tapi untuk yang lebih bagusnya sih menggunakan kunyit yang biasa saja Pak, bukan kunyit besar, bukan koneng gede gitu Pak. Oh iya, yang kunyit yang kecil itu ya Bu ya? Ya, yang ruas-ruasan. Ya, yang kunyit yang suka dijadikan bumbu masakan Bu ya, bukan? Iya Pak, betul. Kalau kunyit besar kan tidak digunakan sebagai bumbu masak bahan. Yang lainnya barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau menambahkan, silakan. Satu lagi Pak, saya Pak. Di kesempatan ini ada yang mau kesini. Oh iya, Bu Is silakan Bu Is.
satu lagi yang ingin saya tanyakan, kalau misalnya kita kan sekarang banyak sekali beredar kunyit instan ya, kunyit yang sudah berbentuk serbuk. Kalau misalnya kita memakai kunyit instan itu kira-kira bisa nggak? Mungkin itu saja. Bu Mega dari Bu Iis, apa sekarang kan sudah banyak kunyit yang dikemas, yang dikeringkan, yang itu. Apakah bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat jamu seperti yang dilaksanakan Bu Mega? Silakan Bu Mega. Iya, baik Pak. Bisa Bu, takarannya mungkin gini, cara pembuatannya mungkin agak berbeda dengan yang menggunakan kunyit yang segar. Kalau kunyit yang segar kita ikut rebus karena biar agak mateng kan si kunyitnya. Kalau misalkan untuk kunyit bubuk itu sendiri, jadi ketika yang pertama dilakukan itu, kita didihkan air berserta asam dan gula, kemudian ketika sudah mendidih baru kita seduh si kunyit bubuknya, baru jadi kayak dicampur gitu, disaring baru bisa diminum. Jadi bisa Bu menggunakan kunyit bubuk yang instan juga, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Oh, jadi gitu ya Bu ya, cuma beda penyajiannya aja ya. Bisa Iya. digunakan berarti ya. Bisa Pak. Ya kan Bu? Ya betul. Yang lain barangkali silakan. Silakan. Yang lain. Bu Iin, barangkali Bu Iin ada yang mau ditanyakan? Silakan Bu Iin. Oh enggak ya. Atau yang lainnya silakan. Barangkali ada yang mau menambahkan atau apa? Terhadap D. Room meeting ini kita buka selama 40 menit ya Bu ya, Zoom-nya. Jadi mumpung masih ada waktu sekitar 11 menit lagi Bu. Silakan barangkali ada yang lain yang mau ditanyakan atau disampaikan. Kita akan memberikan kesempatan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau penasaran tentang bagaimana cara membuat jamu kunyit asam. Karena jamu kunyit asam ini ternyata bukan hanya digunakan di kita, malahan sudah ada yang sampai ke luar negeri ya Bu ya? Iya Pak. Silakan yang lain Bu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Bu Mega, barangkali ada mau disampaikan Bu Mega, silakan. Iya baik Pak. Untuk Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin ingin mencoba produk jamu saya, jadi promosi bisa mencobanya atau bisa cek di Instagramnya Sueora Jamu. Di situ udah ada berbagai jenis jamu yang mungkin Bapak dan Ibu bisa pesan ke saya. Gitu barangkali Bapak. Ya. Oh itu ya. Ya itu dari Bu Mega Bu, Bapak Ibu. Barangkali kalau ada yang berminat untuk gunakan memproduksi dan berbuatan Bu Mega, itu bisa kontak langsung ke nomor Bu Mega atau bisa melalui saya atau bisa melalui Ayu nanti untuk pemesanan dan lain-lain. Bu, sebelum kami mengakhiri, mumpung masih ada 9 menit waktu Zoom yang tersedia, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa bahan-bahan alami yang ada di Indonesia bukan hanya kunyit dan asam, itu bisa digunakan untuk berbagai keperluan, terutama keperluan yang berkaitan dengan masalah kesehatan, baik itu menjaga kesehatan, mengobati penyakit, ataupun berguna untuk yang lainnya. Bapak Ibu, sebelum menggunakan obat-obatan farmasi yang memiliki efek yang berbahaya dikarenakan berasal dari bahan kimia, alangkah lebih baiknya sebagai bentuk kita penghargaan terhadap komoditi yang ada di negeri yang kita cintai ini, alangkah kita baiknya kita gunakan produk-produk atau
hasil-hasil ini yang ada di barangkali Bapak Ibu itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi ini. Untuk selanjutnya kami serahkan pada host. Silakan Ayu Silvania. Ya, Ayu Silvania sudah ada di tempat. Thank you, Mr. Asep. This is the material from the presentator. I hope we can all take the meaning of the benefit from the material. Finally, we come to the end of this event. To close this event, let's reciting Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ladies and gentlemen, thank you very much for your nice attention. Thank you warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.